Galuh Media Channel 54, Ciamis. Dalam rangka mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik, SMPN 1 Cimaragas akan menggelar pameran yang bertajuk Gelar Karya Nesagas 2024 yang mengambil tema Gen Z Era Society 5.0 Literasi. Inovatif dan kreatif. Tunjukkan aksimu, buktikan karyamu. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Rabu dan Kamis, 28 dan tanggal 29 Februari tahun 2024. Untuk hari Rabu akan ditampilkan berbagai lomba, diantaranya lomba cerdas cermat babak penyisihan, menyanyi solo dan gelar karya, PS dan fun market, serta penampilan kesenian. Sedangkan hari Kamis akan dilaksanakan lomba cerdas cermat babak final, pemilihan dai cilik, pildacil, gelar karya PS dan fun market, juga penampilan seni. Gelar karya merupakan wadah atau tempat bagi peserta didik untuk mengenalkan hasil karyanya di kalangan halayak ramai agar dikenal masyarakat luas, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas peserta didik dalam berdaya saing secara sportif. Peserta didik akan memperoleh pengalaman menarik dalam kegiatan gelar karya dari pemajangan karya-karyanya. Kepala SMPN 1 Cimaragas, Yudi Nugraha, SPD mengatakan, gelar karya adalah penyelenggaraan pameran yang menyajikan hasil karya P5 dan fun market, penampilan seni dan dilaksanakan pula lomba-lomba untuk tingkat SDMI sekecamatan Cimaragas dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempertahankan kualitas dan prestasi SMPN 1 Cimaragas baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, katanya. Menurutnya, tujuan dilaksanakan gelar karya adalah untuk mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik, mensosialisasikan hasil karya serta kreativitas peserta didik SMPN 1 Cimaragas kepada siswa-siswi SDMI sekecamatan Cimaragas dan masyarakat, menjalin silaturahmi dengan SDMI sekecamatan Cimaragas dan sekitarnya juga sebagai media pengenalan mengenai pentingnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan menjadi manusia berilmu pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri, katanya. Menurut Yudi, pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, SPN, disebutkan pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, jelasnya. Pendidikan di sekolah dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Disinilah para siswa ditempa berbagai bidang studi yang kesemuanya harus mampu dikuasai siswa. Sekolah sebagai pusat pendidikan, bukan hanya di kelas saja proses pembelajaran itu terjadi akan tetapi di luar kelas pun juga termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik mengumpulkan berbagai karya siswa yang berupa produk. Kreativitas anak akan terlihat dari berbagai hasil karya tersebut. Hasil karya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang akan dipamerkan dalam bentuk pameran gelar karya, katanya. Yudi berharap, gelar karya ini dapat menampilkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh SMPNI Cimaragas kepada masyarakat.
Adanya penyelenggaraan lomba-lomba tersebut diharapkan dapat memperkenalkan sekolah dan membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk menarik minat calon siswa yang memiliki kemampuan dan prestasi tinggi untuk belajar di SMPN 1 Cimaragas, pungkasnya. Ciamis. Untuk meningkatkan kapasitas pelatihan dan banyaknya aturan baru dalam pertandingan di cabang olahraga pencaksilat, Ikatan Pencaksilat Indonesia Ciamis menggelar bimbingan teknik bersama 48 pelatih pencaksilat dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis di Hotel Larissa, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Ketua IPSI Kap. Ciamis, Hayana D. Putra dalam kesempatan itu mengatakan, BIMTEK ini penting untuk para pelatih maupun atlet, apalagi di pencaksilat sekarang banyak aturan baru yang berkaitan dengan pertandingan, itu harus diketahui oleh para pelatih. BIMTEK digelar untuk meningkatkan kapasitas pelatihan mengingat banyaknya aturan baru yang berkaitan dengan pertandingan, itu harus diketahui oleh para pelatih. Sehingga ketika atlet bertanding mereka sudah mengetahui aturan baru yang disosialisasikan oleh IPSI. Kita ingin standarisasi berkaitan di kepelatihan, katanya. Yana yang juga wakil Bupati Ciamis itu mengakui, prestasi pencaksilat menurun karena tidak berjalannya kompetisi dan faktor pandemi COVID-19. Untuk prestasi pencaksilat menurun, kompetisi tidak berjalan dengan maksimal dan juga salah satu faktornya COVID-19, tegasnya. Menurut Yana, BIMTEK menjadi salah satu cara untuk mengembalikan prestasi ke jalur yang lebih baik. BIMTEK juga menjadi salah satu cara evaluasi untuk meningkatkan kembali prestasi di pencaksilat, dan juga dengan menggelar kompetisi-kompetisi secara rutin. Sementara Kadisbudpora Kabupaten Ciamis, Erwan Darmawan mengatakan, BIMTEK ini merupakan tantangan bagi para pelatih IPSI yang saat ini standar kepelatihannya disamakan. Saya bertanya ke peserta, apakah sanggup untuk mencetak satu atlet saja? Satu orang atlet doi cetak oleh satu orang pelatih. Jika di Ciamis ada 45 pelatih dan masing-masing mencetak satu orang atlet, kita bisa punya 45 atlet handal dan Ciamis bisa berbicara banyak di silat-silat selanjutnya, katanya. Menurut Erwan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada IPSI bagaimana mengelola atau membina para pelatih untuk mencetak masing-masing satu orang atlet pencaksilat yang handal. Mudah-mudahan minimalnya dalam 1 tahun bisa terwujud. Erwan menjelaskan, untuk Popwilda Pencaksilat rencana akan mengirimkan 12 orang atlet. Seleksi 12 atlet ini kita serahkan kembali ke IPSI, mudah-mudahan 12 orang ini bisa berbicara banyak, seperti cabur-cabur lainnya. Kelemahan kita adalah ketakutan oleh nama besar kabupaten dan kota yang lain. Kita berusaha mengikis mental tersebut karena kalau kita latihan dengan pola yang lebih bagus dan pelatih yang lebih bagus, saya kira cabur apapun bisa kita tembus prestasinya, katanya.